Selamat pagi dan shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 8 April 2022. Dengan pembacaan Alkitab, Yesaya pasal 53 ayat 1-12. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami hingga pada hari ini. Menyambut hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan pada kami. Mengawali perjalanan hidup kami pada pagi ini ya Tuhan, kami rindu disapa firman-Mu. Ya Roh Kudus, layakkan dan sucikan hati kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca, serta kami renungkan di pagi hari ini, kami boleh mengerti dan pahami. Dan Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 1-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan, jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan kita ialah luka yang membawa berkat. Pakdi Umpabutu Pasake. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita masih ingat tentang peristiwa kisah Siti Nurbaya, di mana kisah Siti Nurbaya adalah suatu cerita yang cukup terkenal, di mana mengangkat tema sengsara membawa hikmat. Walaupun harus melewati berbagai tantangan, tetapi ending ceritanya membawa pada kehidupan yang membahagiakan. Tetapi kisah ini hanya berdampak pada tokoh Siti Nurbaya yang mengalami kebahagiaan. Tidak diceritakan dampaknya bagi orang lain. Dalam kitab Yesaya 53 adalah nubuatan tentang hamba Tuhan yang akan menderita, mengalami banyak siksaan dan hinaan. Bahkan mukanya tidak seperti manusia lagi, menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang dialami demi menanggung kesalahan dan pemberontakan orang lain. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia menanggung dampak kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya. Dalam bacaan ini digambarkan seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian. Kisah dalam Yesaya ini adalah nubuatan tentang Mesias yang sesungguhnya merujuk kepada Tuhan Yesus, yang telah berkorban sangat besar bagi keselamatan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela mengalami beratnya siksaan akibat dari pemberontakan kita, yakni dosa yang mengakibatkan kita patut dihukum. Betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dilakukan oleh karena kasih Allah yang luar biasa kepada umatnya. Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekalipun yang berdosa adalah kita, tetapi Yesus rela menanggung penderitaan, bahkan mati untuk kita. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menghargai keselamatan daripadanya, serta hidup menjaga kekudusan. Dia yang terluka, tetapi kitalah yang keberkatan, karena Dia sangat mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Kau nyatakan bagi kami, di mana kami telah membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Lewat Nabi Yesaya, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menghargai pengorbanan-Mu yang memberi keselamatan bagi kami semua, serta hidup menjaga kekudusan. Oleh karena itu, tolong kami oleh Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk persekutuan kami Jemaat Tangerang. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan berkati dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan. Beri kekuatan dan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam perjuangan, dalam pelayanan, bahkan pula dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Bahkan bila ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Dan bila ada yang dalam duka cita,
Tuhan hiburkan dan beri penguatan pada mereka. Yang ada dalam sukacita, sempurnakan sukacita mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, dalam pertumbuhan dan pendidikan, Engkau memberkati mereka. Begitu juga bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan atau pasangan hidup, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Engkau memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa dalam mengangkat tugas dan mengambil setiap keputusan untuk kesejahteraan negeri kami yang tercinta ini. Kami juga mendoakan segenap hamba-Mu yang bertugas sebagai petugas kesehatan, baik yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, bahkan semua yang sedang berjuang bersama untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan jaga dan pelihara mereka semua. Bapa kami yang ada di surga, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tuntun dan sertai kami selalu. Di dalam kehidupan kami, ampuni dosa kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.